Assalamualaikum. Halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini, Kak Intan akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai hukum Newton. Pernahkah adik-adik melihat peristiwa seperti terpental pada saat mobil yang tiba-tiba mengerem mendadak? Atau pernahkah adik-adik mendorong sebuah meja? Dan apakah adik-adik pernah melihat kepakan sayap burung? Itu semua merupakan contoh-contoh dari hukum 1, 2, dan 3 Newton. Seperti namanya, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika bernama Sir Isaac Newton. Suatu hari, Newton sedang berada di sebuah taman. Dan ia sedang duduk di bawah pohon apel. Kemudian ada apel yang jatuh dari pohon dan mengenai kepalanya. Dari situ Newton menyadari bahwa ada sesuatu yang mempengaruhi apel tersebut jatuh. Sesuatu itu adalah gaya. Gaya yang mempengaruhi apel tersebut jatuh adalah gaya gravitasi bumi. Nah, jadi apakah hukum Newton itu? Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang mengenai suatu benda dengan gerak yang disebabkannya. Terdapat 3 konsep dasar hukum Newton, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan juga hukum 3 Newton. Mari kita bahas hukum 1 Newton terlebih dahulu. Bunyi hukum 1 Newton adalah jika sebuah resultan gaya sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan tetap diam. Dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Berdasarkan hukum 1 Newton, adik-adik dapat memahami bahwa benda akan cenderung mempertahankan keadaannya, di mana benda yang diam akan cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Dan benda yang bergerak akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton disebut juga sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Secara sistematis, hukum 1 Newton dapat ditulis dengan menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Ada beberapa peristiwa yang merupakan contoh dari penerapan hukum 1 Newton. Coba adik-adik perhatikan video yang ada di samping kakak. Di dalam video terlihat bahwa ada seseorang yang sedang mendorong nampan berwarna merah. Di atas nampan terdapat telur-telur dan di bawahnya terdapat gelas yang berisi air. Telur-telur tersebut berada tepat di atas gelas yang telah berisi air. Lalu secara cepat orang tersebut memberikan gaya pada nampan merah. Gaya yang diberikan pada nampan adalah berupa dorongan. Dan lihat apa yang terjadi. Telur-telur tersebut tetap berada di atas air. Lalu perhatikan video berikut ini. Dari video kita dapat melihat bahwa ada bis sedang berjalan. Kemudian bis tersebut mengerem mendadak. Dan apa yang terjadi? Penumpang pada bis tersebut akan mendadak terdorong ke depan. Dorongan ke depan ini adalah penerapan dari hukum 1 Newton.
di mana benda yang bergerak akan tetap mempertahankan untuk tetap bergerak. Bunyi hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatannya sama dengan arah dari gaya total. Hukum 2 Newton dapat ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Pada hukum kedua Newton ini, jika sebuah benda diberi gaya berupa tarikan maupun dorongan dan memiliki arah yang sama dengan gaya totalnya, maka laju dari benda tersebut akan bertambah cepat. Sebaliknya, jika gaya total yang diberikan kepada benda tersebut memiliki arah yang berlawanan, maka akan memperlambat laju dari benda tersebut. Contoh peristiwa penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika adik-adik sedang menggelindingkan bola di sebuah tanah yang datar. Bola tersebut menggelinding dari arah kiri ke kanan. Kemudian adik-adik memberikan gaya berupa tendangan kepada bola tersebut dari kanan ke kiri. Padahal bola tersebut menggelinding dari arah kiri ke kanan. Maka laju dari bola tersebut akan lebih lambat. Contoh penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari lainnya, misalnya saja ketika ada mobil yang didorong dengan 1 orang dan 2 orang. Mobil yang didorong 1 orang akan lebih lambat lajunya dibanding dengan mobil yang didorong dengan 2 orang. Hal ini terjadi karena adanya gaya yang lebih besar yang mempengaruhi mobil tersebut. Gaya tersebut berupa dorongan yang berasal dari 2 orang. Sehingga percepatan yang dialami mobil tersebut juga bertambah besar. Hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton adalah di mana ada aksi akan menimbulkan reaksi. Secara sistematis, hukum 3 Newton dapat ditulis menggunakan persamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Maksudnya bagaimana sih Kak F aksi sama dengan negatif F reaksi? Misalnya ketika kakak memiliki 2 buah benda. Anggap saja ini benda A dan ini benda B. Benda A akan memberikan aksi atau akan memberikan gaya aksi kepada benda B. Maka benda B yang mendapatkan gaya aksi dari benda A akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi yang diberikan oleh benda A. Akan tetapi, gaya reaksi ini memiliki arah yang berlawanan dengan gaya aksinya. Contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika adik-adik sedang memukul paku dengan menggunakan palu. Paku yang adik-adik pukul akan terpental. Paku yang terpental tersebut merupakan gaya reaksi. Dan ketika adik-adik memalu adalah gaya aksi. Contoh lainnya adalah roket. Ketika roket tersebut meluncur ke atas, maka ada gaya aksi yaitu berupa pembakaran bahan bakar. Dan reaksi yang ditimbulkan adalah roket tersebut meluncur ke atas karena adanya dorongan yang diberikan oleh hasil dari pembakaran bahan bakar.
atau pada saat adik-adik sedang bermain sepatu roda. Ketika bermain sepatu roda, adik-adik akan mendorong sebuah dinding. Lalu, hasil reaksi atau hasil gaya reaksi yang ditimbulkan adalah adik-adik akan bergerak menjauhi dinding tersebut. Demikian penjelasan Kak Intan mengenai materi hukum Newton. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.